Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman bekerja sama dengan pemerintah Kalurahan Banyuraden. Selenggarakan pembinaan wawasan kebangsaan kepada remaja, pemuda, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Sosialisasi ini diselenggarakan Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025 di Gedung Serbaguna Kantor Kalurahan Banyuraden, dan diikuti Jogoboyo Pemerintah Kalurahan Banyuraden, perwakilan siswa tingkat SMU, Karang Taruna, Duku, PKK, Babin Kamtipmas, Babinsa, dan tokoh masyarakat. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran sebagai warga negara, memahami diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Duduk sebagai narasumber Tamzis Sarwana Panewu Gamping, Jalu Anggara Kesbangpol Kabupaten Sleman, dan Umar Nugraha dari Detasemen Khusus 88. Dalam sambutannya Sudarisman Lurah Banyuraden menyampaikan, sosialisasi wawasan kebangsaan ini diharapkan para peserta dapat mensosialisasikan kembali materi yang didapat kepada keluarga dan masyarakat lain dalam setiap pertemuan. Pembinaan wawasan kebangsaan untuk generasi muda dan generasi milenial, tapi mudah-mudahan ini generasi mudanya seperti itu, maksudnya apa yang tidak semua. Nah, ada semangatnya ya semua. Yang penting semangat, muda terus, umur berubah, tentu saja wawasan kebangsaan ini kita lakukan lebih bangga hidup di Indonesia. Contoh kecil nyanyi Indonesia Raya ini tidak semua wilayah bersih. Daerah-daerah tertentu susah. Dan nyanyi semua nyanyi ini kalau dulu daerah-daerah. Alhamdulillah kita termasuk pecinta Indonesia. Dulu sisi-sisi itu ada penangkaran terlepas dengan bagus sekali untuk pecintaan pada tanahnya. Tapi beberapa waktu lalu dihilangkan dan akhirnya kosong. Artinya selama ini sampai dulu ada lagu Indonesia. Biar apa? Kalau kita sadar di tanah air kita harus kita lestarikan, kita cintai pokoknya jangan air dan kita. Pak Gubernur itu juga simbol negara, Pak Lurah simbol negara. Ada sesuatu, kan ada sumpah janji. Bahkan sekarang kadang-kadang rakyat kita itu ada sumpah janjinya masih tetap mencintai tanah air, kemudian menjunjung tinggi dan sebagainya tentang negara. Kita dari nah, kalau anak-anak sekolah ini ambil pacarannya ini lapangan yang disebut debat di Banyuraden. Di alhamdulillah insya Allah terbaik di yakin. Besok insya Allah kalau anda ketawa untuk besok. Nah, yang tidak gue kapan? Kita yang hidup di Indonesia, terlepas dari apapun ras, identitas, asal usul kesukuan dan sebagainya, itu alhamdulillah sampai detik ini kita mau bahasa Indonesia macam-macam. Kita mau katanya sini, katanya blok, katanya ini, orang dunia ini, orang dunia lulus, orang dunia nggak ada seperti saya. Insya Allah kita biasanya punya kemampuan berbicara sebanyak dua bahasa. Satu bahasa daerah tempat tinggal kita, kedua bahasa Indonesia. Nah, itu bapak kita sadari ternyata tetangga kita, saudara kita ini adalah
menjadi cara mereka apapun itu, ya, memperbaiki. Makanya Pak Kabin tadi bilang hanya Pancasila saja yang kita pegang, ya. Pancasila yang membuat itu adalah ulama-ulama Muslim, orang-orang pintar di zamannya. Dan kalau dulu di zamannya orang-orang itu lebih terkenal, ya, bahkan dengan kuasa dengan apa untuk menentukan pasal demi pasal yang mudah-mudah, ya, diperhatikan, ya. Pancasila itu sudah dipikirkan sedemikian rupa oleh para pendahulu kita, dan dengan darah Pancasila itu dibuat, bukan hanya dengan mulut, ya, kayak sekarang, enggak, dengan darah itu dibuat. Perlu Bapak Ibu, adik-adik, terutama yang muda, jangan sepelekan. Kalau tadi Pak Lurah bilang di daerah tertentu, kalau yang Indonesia saya sesat, benar, ya. Beliau pernah di mana-mana tempat konflik. Di tempat konflik ini bisa 2 sekian banyak, ini hanya 2 karena nggak setuju dengan itu. Nah seperti itu, ya. Intinya pegang teguh 4 pilar: Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu saja yang kami harapkan.